Oke, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sesuai dengan yang SE yang sudah kami sampaikan ya, bahwasanya seperti biasa kita di semester pertama ini memiliki kewajiban untuk menyusun prognosis masing-masing. Nah, namun satu perbedaan besar kita tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya jelas ya karena kita menggunakan SIPDRI, jadi banyak hal-hal yang mungkin perlu kita pastikan di sini gitu. Nah, ini ya untuk sebagaimana yang udah teman-teman baca semestinya terkait dengan surat edaran mengenai prognosisnya. Kemudian juga baru-baru ini ada informasi dari BKAD Mas April ya. Jadi diminta untuk tidak langsung memproses melainkan disandingkan terlebih dahulu dengan SIKD ya, data di SIPD-nya teman-teman. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting ya, jangan sampai bagian ini kelewat karena takutnya nanti kalau misalkan ini kelewat akan menjadi catatan yang kemudian perlu diperbaiki lagi gitu kan. Maksudnya kan sayang nih teman-teman udah ngeproses, kirain angkanya sudah benar, sudah naik ke kepala puskesmas, kepala instansinya masing-masing gitu, ternyata perlu revisi lagi, naik lagi, kemudian nanti mengubah lagi data di SIPD itu kan jadinya kerja dua kali ya takutnya teman-teman ya. Maka kita perlu memastikan di sini bahwasanya datanya sudah sesuai dengan SIKD. Nah, untuk itu biar memudahkan teman-teman sekalian, ini saya sudah invite ya untuk linknya. Ya, ini OKSIS LRA udah kami siapkan untuk mempermudah teman-teman atas instruksi dari Mas April tadi gitu, sekaligus untuk memastikan juga. Nah, di sini kurang lebih bakalan sama ya teman-teman ya dengan OKSIS seperti biasanya, cuman di kesempatan kali ini kita fokusnya untuk yang bagian LRA yang akan menjadi data untuk prognosis nantinya. Nah, silakan ya. Pertama-tama mungkin bisa kita buka dari SIKD-nya terlebih dahulu ya. SIKD. Ini kami coba mensimulasikan puskesmasnya. Terus untuk LRA-nya dipilih yang LRA rekening ya teman-teman ya. Ini coba. Nah, nanti dipilih bulannya sampai dengan Juni ya teman-teman. Saya nggak tahu nih kalau di akun teman-teman apakah ada bisa langsung mencetak ke versi Excel atau akan seperti ini gitu. Karena kalau kita cetak laporan seperti ini, nanti laporan yang terbentuk adalah bentuk PDF ya. Padahal kita butuhnya adalah yang Excel. Maka seperti biasa teman-teman bisa mengganti yang di atas itu dari PDF menjadi Excel. Nah, kalau sudah nanti dia bakal terdownload ya. Silakan teman-teman buka filenya. Nah, enable editing, kemudian nanti di kopas dan ditimpa ke OKSIS LRA tadi ya. Oke, di bagian sini ya. Jadi jangan sampai salah atau mungkin nambah-nambah kolom ini. Jangan menambah-nambah kolom lagi ya teman-teman ya, atau menghapus. Ini kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan serta format dari SIKD maupun SIPD-nya. Jadi nanti ditimpakannya ditaruh di kolom C1 ya teman-teman ya untuk yang SIKD. Oke, sudah selesai untuk bagian SIKD. Sekarang kita lanjut lagi ke yang SIPD ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin jadi catatan juga ya barangkali teman-teman lagi menyimak videonya untuk bisa kalau bisa segera diproses ya karena kita nggak tahu ke depannya ini mungkin bisa jadi bakalan ada trouble lagi atau bagaimana. Jadi mumpung lagi bisa diakses gitu kan. Nah, silakan teman-teman untuk bisa segera memproses untuk ketugasan ini ya. Oke. Nah, ini ya mungkin sedikit insight juga ya karena beberapa kali pernah kami temukan juga terkadang SIPD itu tidak mau diakses ketika kita buka di laman browser biasa seperti ini teman-teman. Jadi di antara cara yang mungkin bisa membantu teman-teman bisa membuka di incognito mode ya, yaitu di bagian sini yang ini in private window atau teman-teman bisa klik Ctrl Shift N. Itu kalau teman-teman menggunakan Chrome atau Microsoft Edge. Tapi kalau misalkan menggunakan Firefox, mestinya ada juga sih di bagian sini
ya, new private window ini ya, Control Shift P kalau di Mozilla Firefox teman-teman. Tapi kalau misalkan ternyata bisa buka seperti ini kan, hari ini alhamdulillah lancar, ya berarti tidak mesti melewati incognito itu ya. Cuman kami pernah menemukan kasus yang seperti itu gitu, ketika pakai yang biasa tidak mau, tapi pakai incognito baru bisa diakses teman-teman. Kemudian seperti biasa akuntansi 404 ya. Kemudian laporan keuangan LRA per program. Sekali lagi jangan lupa LRA per program ya. Nah, kemudian dipilih di sini SKPD-nya, kemudian per SKPD. Kemudian jangan lupa di sini nanti kita klik yang filter uraian. Terus untuk yang bagian uraiannya kita biarkan saja seperti ini ya, tanpa uraian. Sementara untuk yang bagian klasifikasinya kita pilih yang nomor 4 yaitu suberincian objek teman-teman. Terus tanggalnya jangan lupa tanggal 30 Juni 2025. Oh ya, sebelum itu karena ini sampai dengan 30 Juni, maka teman-teman juga harus memastikan sudah memposting dan juga mengjurnal untuk jurnal-jurnal sampai dengan bulan Juni ya teman-teman ya. Karena kalau nggak nanti bisa ada perbedaan nanti dengan yang SIKD-nya. Oke, tadi jangan lupa ya LRA per program 1, kemudian ini diganti jadi per SKPD 2, kemudian yang ketiga filter uraian diganti yang klasifikasinya ya. Dan yang keempat, jangan lupa untuk tanggalnya diganti jadi 30 Juni 2025. Kalau sudah kita klik terapkan. Nah, ini alhamdulillah cepat. Kalau sudah kita cetak ke Excel. Nah, kita buka filenya. Kita copy dan ditaruh di, nah sini ya jangan lupa di M1 teman-teman. Yang di sini. Nah, saya salah. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini nanti bakal muncul seperti ini, bakalan secara otomatis menghitung berapa yang masih false-nya di sini. Nah, secara umum kalau untuk yang kita sampling puskesmasnya ini sudah benar ya, terutama di bagian anggarannya. Nah, untuk bagian realisasinya ini secara umum sudah banyak yang sesuai ya. Nah, kita bisa lihat ya. Ini memang kalau dia di SIPD tampilannya seperti ini ya. Jadi nggak langsung ini, tapi satu-satu di sini. Operasi, modal, tak terduga, dan transfer. Jadi kami totalkan di sini ya. Ini adalah total SIPD. Sehingga kalau teman-teman mau membandingkan salah saya di mana gitu, nah itu bisa dibandingkan di sini ya. Misal realisasi ini kan realisasi versi SIKD-nya 30 juta sekian. Tapi di SIPD-nya malah 34 juta sekian gitu kan. Nah, berarti kan ada selisih sebesar ini. Itu kalau yang salah. Kalau yang benar kan, nah kita bisa lihat ya sama ya. Sini 2.200.000, sini juga 2.200.000, sini 12,6 juta, sini juga 12,6 juta. Nah, nanti bisa untuk teman-teman analisis satu persatu ya, kenapa masih ada kekeliruan tersebut. Berarti masih ada yang belum sama untuk transaksi atau jurnalnya antara SIKD dan SIPD ya teman-teman ya. Ya mungkin itu kami sangat memohon sekali teman-teman untuk bisa mencari secara mandiri terlebih dahulu untuk akun-akunnya, mengingat setelah kami coba sepertinya cukup banyak teman-teman puskesmas yang masih belum pas angkanya gitu, dan mengingat besok juga sudah mulai rekon ya teman-teman ya selama 3 hari kerja ke depan. Jadi ya mohon maaf gitu, mungkin belum bisa secara cepat untuk merespon pertanyaan dari teman-teman kalau misalkan teman-teman nanya semua nantinya gitu. Jadi mohon untuk bisa secara mandiri dicari terlebih dahulu gitu penyebabnya, di tracking gitu kan. Ini salahnya di bulan mana sih gitu? Kenapa bisa salah gitu? Apa yang kurang dari SIPD saya yang itu ada di SIKD tapi belum ada di SIPD gitu. Nah, itu tinggal teman-teman pastikan lagi ya. Karena selama ini kan ini belum masuk ke pengecekan gitu. Jadi memang sangat memungkinkan masih cukup banyak yang false. Nanti tinggal ditelusur satu persatu aja, dibuka buku besarnya, kemudian dicari yang mana yang masih belum masuk, masih belum sama gitu antara SIKD dan SIPD. Untuk sementara seperti itu dulu teman-teman. Step pertamanya kita memastikan kesamaan data SIKD dan SIPD. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, jangan sampai kita langsung lanjut-lanjut aja ternyata datanya salah kan, kemudian harus memperbaiki nanti jadinya repot ya, harus minta tanda tangan lagi gitu kan, harus ngerevisi, harus ngubah di SIPD lagi. Jadi mohon untuk benar-benar dapat dipastikan kesesuaian data antara SIPD dan SIKD ini. Untuk yang video berikutnya insya Allah akan menyusul kami informasikan di grup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Kalau ada pertanyaan atau apa,
yang mungkin kurang pas silakan untuk disampaikan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.